menjadi lawyer? Iya bang. Oh tidak, kan tadi seperti saya katakan ini adalah selain hobi mendengar musik, kedua adalah kerinduan saya agar ada artis daerah saya, artis Karo yang bisa masuk di pentas musik nasional. Karena kan kalau kita lihat kan seluruh artis di Indonesia ini kan rata-rata kalau nggak dari Bandung, dari Surabaya, dari daerah yang lainnya, daerah timur, dari daerah Karo itu kan sangat minim sekali. Jadi kalaupun ada itu beberapa tahun yang lalu ada Ramona Purba, ada Tio Fanta yang mungkin juga orang sudah mulai melupakan mereka. Nah, ada Idol, Laura Ginting. Nah, tapi kan itu kan bukan berarti Karo itu miskin dengan talenta-talenta berbakat. Nah, jadi oleh karena itulah makanya saya karena saya juga punya lingkungan pekerjaan sebagai advokat, diantaranya juga adalah advokat di lingkungan para teman-teman musisi dan selebritis ini, akhirnya mencoba mengajak beberapa musisi nasional kayak Rika Ruslan, Bang Richard Kyoto, bahkan mungkin nanti ada beberapa nama lain yang sudah kita ajak berkolaborasi ya untuk next programnya. Itu akhirnya mereka oke, mau membantu, dan inilah adanya pada hari ini kita ingin memperkenalkan ada artis Karo yang coba berjuang untuk masuk ke pentas musik nasional, dan mudah-mudahan persembahan dari Ketua Sembahyang Project untuk artis Karo ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, lagu-lagunya bisa digenarin karena lagu-lagunya juga diciptakan oleh musisi-musisi handal Indonesia, Rika Ruslan, Richard Kyoto, mungkin nanti ada lagi yang lain. Nah, jadi tinggal tergantung bagaimana respon pasar, bagaimana keberuntungan mereka dalam pentas musik di Indonesia ini. Oke, ini kan sibuk nih bang. Bagaimana cara bagi waktu antara abang menjadi produser dan menjadi lawyer? Sibuk ya, sibuk sidang, tapi kan saya juga punya tim. Ya, jadi memang ada tim yang lain yang saya minta bantuan untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Jadi kan tidak harus abang, ada yang membantu mengurus, ada Rika, Marina Ruslan, ada yang lainnya, ada Mas Angga Saleh. Jadi mereka lah yang akan membantu semuanya sehingga ini semuanya bisa berjalan tanpa harus mengganggu aktivitas saya dan profesinya sebagai seorang advokat. Bang, tanggapan klien-klien abang gimana bang? Abang menjadi produser musik kayak gini bang? Kayak Jordi Onsi gitu. Saya kasih tau Ruben, saya ada rencana untuk membantu artis-artis daerah untuk masuk ke pentas musik nasional. Makanya di beberapa sosmed di IG-nya yang kita posting, di IG-nya mereka itu kan ada tuh Mas Ivan Gunawan, ada Ayu Ting Ting, ada Ruben yang memberikan selamat dan support untuk single-single terbarunya mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka juga nggak ada masalah karena saya bukan ingin beralih profesi, tapi saya ingin membantu musik dari artis dari daerah saya untuk masuk ke pentas musik nasional. Jadi ini salah satu sumbangsi saya untuk tanah kelahiran saya. Ya, saya nggak bisa banyak bantu, tapi saya paling tidak bisa bantu dari segi senimannya dan segi budayanya untuk membawa mereka ke pentas musik nasional. Jadi tanggapan mereka sih baik-baik saja. Ini udah bang, namanya Ruben bang. Kenapa? Namanya Ruben gitu. Cara menjadi produser mungkin kiat-kiatnya. Oh enggak, ini kan karena kita kan sama-sama yang tadi seperti saya katakan dari itu ya, semuanya dikerjakan berbarengan. Ada Marika yang support, ada Mbak Richard yang support, mereka juga support mau membantu ya. Ada Musik Blast ya, ada Musik Blast yang juga sebagai agregator juga mau membantu. Jadi semuanya ini adalah proyek yang boleh dikatakan proyek idealis yang semuanya teman-teman yang memang mau bantu dan mau mensupport saya untuk mengangkat artis daerah saya ke pentas musik nasional. Jadi bukan produser murni yang bicara masalah keuntungan, semuanya matematika, tidak. Jadi ini memang kita ingin bersama-sama bekerja sama dari nol, apa adanya ya, sehingga bisa kondisinya seperti yang tadi itu, ada klip, ada semuanya, dan mudah-mudahan pasar bisa menerima lagu-lagu mereka, karena lagu-lagu mereka juga sudah ada di Spotify, ada di Apple iTunes, semua sudah ada di digital. Jadi tinggal bisa didengar saja kan begitu ya. Nah, untuk si Rani misalnya kita sekarang sudah lagi udah bicara dengan Warner Music. Jadi untuk lagu tadi itu mungkin juga akan diedarkan oleh Warner Music. Ini satu cara kita untuk supaya mereka itu bisa masuk ke pentas musik nasional, karena kebetulan Warner Music kan juga kita punya hubungan baik. Kita bilang, Mas, Pak Toto bantu dong. Oke, kan ini sebenarnya teman-teman bantu, karena mereka melihat bahwa keinginan saya untuk mengentaskan artis daerah menjadi artis nasional. Mereka support. Nah, jadi kalau semua support yang tadi seperti saya katakan,
berat sama dipikul ringan sama dijingjing ya jadinya nggak berat juga. Begitulah. Bang kan memanfaatkan segala peluang nih bang sebagai Iya. produser bang. Iya. Ada kemungkinan juga nggak nanti misalnya diduetkan dengan Bertrand Tirto, karena kan sama-sama dari daerah juga bang. Boleh saja, apapun mungkin. Ya tinggal tergantung bagaimana komunikasi saya dengan mereka masing-masing. Ya kemarin saya sudah ngomong sama Ruben, tolong bantu ya. Bagaimana supaya mereka jadi lebih bisa naik dan dikenal secara nasional. Ruben bilang, Bang, sampaikan aja apa yang aku bisa bantu, aku bantu. Itulah dia, teman kan begitu ya. Kita nggak punya banyak uang, tapi kalau banyak teman, semuanya jadi mungkin. Ya. Termasuk teman-teman media kan, teman-teman juga gitu loh. Iya. Bantu dong teman-teman kan begitu kan. Jadi semua jadi mudah. Jadi akan sih punya ide untuk menaikkan musisi lokal itu akan jadi masalah. Jadi sebenarnya sudah sejak lama saya ingin menaikkan musisi daerah itu ke pentas musik nasional ya. Ditambah lagi ketika saya melihat almarhum Mas Didi Kempot, karena saya kan juga besar dan belajar hukumnya kan di Jawa nih, di Surabaya dan Jogja ya. Nah, jadi saya melihat bahwa Mas Didi Kempot aja konsisten dia dengan kedaerahannya dia, tapi lagunya bisa diterima oleh berjuta-juta orang bukan hanya di Indonesia sampai di luar negeri. Yang orang nggak mengerti arti lagunya juga mereka terima kan begitu ya. Nah, jadi saya berpikir kenapa Karo tidak mencoba kondisi yang seperti itu, mulai dari artisnya nyanyi lagu Indonesia. Nah, kemudian kalau mereka sudah dikenal, ketika mereka menyanyikan lagu daerah mungkin akan bisa diterima karena mereka sudah punya fans kan begitu, mereka sudah punya fans. Nah, tapi kalau sekarang mereka ini bicara nyanyi lagu daerah mungkin akan susah untuk diterima. Tapi ketika mereka masing-masing sudah dikenal sebagai penyanyi Indonesia, penyanyi dangdut atau jazz, bossa, semua segala macam, ketika mereka mengeluarkan lagu daerah mungkin akan lebih diterima. Jadi ini hal-hal yang saya rindukan, yang saya harapkan, sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini mudah-mudahan itu bisa diterima dan bisa membanggakan Karo, bisa membanggakan Indonesia ke depannya, seperti itu. Bang, sedikit saat Ruben mengambil Pento itu awal-awal sempat curhat gitu ke Jawa, Bang. Kenapa? Ruben sempat curhat gitu saat mengambil Pento kan penyanyi bagus, sempat curhat gitu Ruben ke Kalau itu kita nggak bicara. Oke, Bang, mungkin terkait kemarin nih Bang, ada postingan kita bertemu dengan Abang. Mungkin itu ada apa sih Bang? Nah, nih, jangan nanti yang besar yang beritanya malahan masalah lambe lurah kita pers dengan abangnya loh, saya nggak mau loh. Ini Enggak loh. saya mau ya. Jadi datang biasa aja, ya. Bagaimana layaknya hubungan kami dengan dia kan juga cukup bagus ya. Jadi datang bercerita, berkonsultasi dan berfoto bersama di depan kantor. Kemudian si Anggita memposting, ya cuma itu. Tapi ada permasalahan mungkin dengan Basma atau Belum. udah pasti Bang. Ya. ada kasus apa mungkin Bang? Belum nanti pada waktunya. Berarti ada nih Bang. Loh, orang belum ada kan? Masyarakat ya. Oke ya. Bang, sedikit bang tema lain, perkembangan khusus Gepet gimana bang? Udah lama nggak update ya bang? Waduh, nantilah kita bicara yang lain kalau masalah yang lain. Hari ini untuk teman-teman Siap.